Mobil terbang adalah kendaraan yang mampu bergerak baik di darat maupun di udara, memadukan fungsi mobil konvensional dengan pesawat atau drone. Mobil terbang dirancang untuk memecahkan masalah transportasi perkotaan yang padat dengan memanfaatkan ruang udara, mengurangi kemacetan, dan mempersingkat waktu perjalanan. Mobil terbang biasanya dibuat dari bahan ringan, namun kuat seperti serat karbon atau komposit untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi aerodinamis. Beberapa menggunakan sayap lipat atau rotor yang dapat dilipat saat di darat. Sebagian besar mobil terbang menggunakan mesin listrik dengan baling-baling atau rotor untuk lepas landas dan mendarat vertikal atau vertical take off and landing yang biasa disebut VTOL. Ada juga yang menggunakan turbin atau jet kecil untuk terbang jarak jauh. Sistem hybrid yang menggabungkan mesin listrik dan bahan bakar fosil juga dikembangkan untuk meningkatkan daya jelajah. Mobil terbang dilengkapi dengan teknologi otonom yang canggih seperti sensor, radar, lidar, dan GPS untuk membantu dalam pengendalian dan navigasi. Ada yang dirancang sepenuhnya otonom atau tanpa pengemudi. Sementara ada juga beberapa yang membutuhkan pilot atau pengemudi terlatih untuk mengoperasikannya. Aspek keamanan sangat penting dalam pengembangan mobil terbang. Teknologi seperti parasut balistik, redundansi sistem, dan sistem anti-tabrakan terus ditingkatkan. Kendaraan ini juga harus mematuhi regulasi penerbangan yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan sipil. Hyperloop adalah sebuah konsep transportasi kecepatan tinggi yang pertama kali diperkenalkan oleh Elon Musk pada tahun 2013. Hyperloop menggunakan kapsul berkecepatan tinggi yang bergerak melalui tabung bertekanan rendah yang memungkinkan perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 1.200 km per jam atau 750 mil per jam. Penumpang atau barang akan diangkut dalam kapsul berbentuk silinder. Kapsul ini bergerak melalui tabung panjang yang memiliki tekanan udara yang sangat rendah, mirip dengan ruang hampa udara. Beberapa versi Hyperloop menggunakan teknologi levitasi magnetik yang dikenal sebagai maglev. Kendaraan modular. Kendaraan modular adalah jenis kendaraan yang dirancang dengan berbagai komponen atau modul yang dapat diganti, disusun ulang, atau ditambahkan sesuai kebutuhan. Kendaraan modular dapat berfungsi sebagai kendaraan penumpang pada satu waktu dan sebagai kendaraan pengangkut barang pada waktu lain, hanya dengan mengganti modulnya. Penggunaan satu platform untuk berbagai fungsi menurunkan biaya produksi dan perawatan. Kendaraan modular menjadi tren yang berkembang karena memungkinkan adaptasi yang lebih cepat dan efisien terhadap kebutuhan transportasi yang dinamis. Namun pengembangan teknologi modular seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan. Karena tantangan, kompleksitas desain, menciptakan kendaraan modular yang andal dan aman memerlukan perencanaan desain yang sangat teliti. Termasuk regulasi serta pengembangan infrastrukturnya. Mobil otonom adalah kendaraan yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia, menggunakan teknologi canggih seperti sensor, kamera, radar, lidar, dan kecerdasan buatan atau AI. Kendaraan otonom dilatih menggunakan data besar atau big data untuk memahami berbagai situasi di jalan dan membuat keputusan secara mandiri. Kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk mengolah data dari berbagai sensor, mengenali objek, merencanakan rute, dan memutuskan tindakan yang harus diambil. Seperti memperlambat, mengerem, atau berpindah jalur. Kendaraan otonom memerlukan peta digital berkualitas tinggi untuk memastikan navigasi yang akurat yang mencakup informasi detail tentang jalur, batas kecepatan, dan rambu-rambu jalan.
berbagai negara masih mengembangkan regulasi yang tepat untuk kendaraan otonom, termasuk bagaimana menanganinya dalam kasus kecelakaan atau pelanggaran hukum. Drone penumpang. Drone penumpang adalah pesawat udara tanpa awak atau drone yang dirancang untuk mengangkut manusia, berbeda dengan drone konvensional yang digunakan untuk keperluan surveillance, pengiriman barang, atau hobi. Drone penumpang dikembangkan sebagai moda transportasi baru yang memungkinkan penerbangan pribadi secara otomatis atau semi-otomatis. Komponen utama drone penumpang, yaitu rangka dan struktur yang dibuat dari bahan ringan dan kuat seperti serat karbon atau aluminium untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi energi, rancangan aerodinamis untuk mengurangi hambatan udara. Drone penumpang umumnya memiliki beberapa rotor atau quadrotor atau lebih untuk stabilitas dan redundansi, serta motor listrik yang kuat dan efisien untuk menggerakkan rotor yang memungkinkan drone terbang dengan kecepatan tinggi dan membawa beban penumpang. Sebagian besar drone penumpang saat ini bergantung pada baterai lithium-ion berkapasitas besar. Baterai ini memberikan daya yang cukup untuk penerbangan jarak pendek, biasanya berkisar antara 15 hingga 60 menit tergantung pada muatan dan kecepatan. Skuter dan unicycle. Unicycle listrik, dengan desain dan struktur, memiliki satu roda besar di tengah, dengan dua pedal di kedua sisi untuk pijakan kaki, tidak memiliki setam. Pengendalian dilakukan dengan menggerakkan tubuh untuk keseimbangan dan arah. Motor listrik di dalam roda berfungsi sebagai penggerak utama. Dilengkapi dengan baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang memberikan daya untuk motor. Kecepatan bisa mencapai 20 hingga 50 km per jam, tergantung pada model dan kapasitas baterai. Jarak tempuh dengan sekali pengisian daya bisa mencapai antara 30 hingga 100 km, tergantung pada kapasitas baterai. Dengan ukuran lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan skuter listrik, sehingga mudah dibawa, lebih manuverable, karena bisa digunakan di ruang sempit, cocok untuk pengendara yang mencari pengalaman berkendara unik dan menyenangkan. Skuter listrik umumnya memiliki dua roda dengan platform di tengah untuk berdiri, dilengkapi dengan setan untuk mengendalikan arah dan keseimbangan. Ada varian skuter yang bisa dilipat, membuatnya mudah dibawa dan disimpan. Skuter listrik menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga yang biasanya terpasang pada roda depan atau belakang, dengan baterai lithium-ion biasanya digunakan sebagai sumber energi yang dapat diisi ulang dengan mencolokkan skuter ke sumber listrik. Kecepatan berkisar antara 15 hingga 40 km per jam tergantung pada modelnya. Jarak tempuh rata-rata bervariasi antara 20 hingga 60 km dengan sekali pengisian daya, tergantung pada kapasitas baterai. Kedua perangkat ini semakin populer sebagai alat transportasi pribadi yang ramah lingkungan di perkotaan. Kendaraan futuristik menggambarkan inovasi dan kemajuan teknologi yang menantang batasan imajinasi kita saat ini dengan menggabungkan elemen-elemen canggih seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan desain aerodinamis. Kendaraan ini tidak hanya menjanjikan efisiensi dan kecepatan yang lebih tinggi, tetapi juga keberlanjutan dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya.